Halo, selamat berjumpa kembali dalam rancangan YouTube channel kesehatan saya. Terima kasih karena terus menonton dan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Oke, hari ini saya ingin bercerita sedikit berkenaan dengan makanan ruji kita, nasi. Oke, saya selalu mendapat pertanyaan sama ada dari pesakit yang berjumpa dengan saya ataupun melalui media sosial bertanya kenapa nasi itu tidak bagus. Dan ada juga pertanyaan yang seperti tidak percaya kenapa nasi itu tidak bagus, sedangkan nasi atau beras itu sudah menjadi makanan ruji seharian kita sejak zaman berjaman dari datuk nenek moyang kita lagi. Kenapa pula kali ini dia dianggap tidak bagus? Oke, saya akan jawab soalan itu ataupun kerisauan itu ataupun ketidakfahaman itu dengan 3 poin yang penting, 3 poin yang utama. Yang pertama sekali, nasi atau beras yang kita makan sekarang ini tidaklah sama dengan nasi atau beras yang dimakan oleh nenek moyang kita dahulu. Yang pertama sekali, nenek kita, datuk moyang kita, keturunan kita yang dulu-dulu, mereka tidak membeli beras. Mereka tanam padi dan beras itu mereka proses sendiri. Artinya bukan di pasaran, bukan dibeli di supermarket, dan semestinya bukan dibeli dari luar negara. Oke, jadi beras dan nasi yang datuk nenek moyang kita makan itu mereka tanam sendiri dan mereka proses sendiri untuk jadi beras dan dimasak jadi nasi. Oke, jadi bila diproses sendiri itu artinya tiada mesin yang terlibat, hanya ditumbuk saja, tumbuk sampai keluar semua itu kulit padi. Tinggal berasnya saja. Kalau kulit padi sudah keluar, tinggal beras saja. Beras itu masih sehat. Beras itu ada banyak serat dia, banyak fiber. Dan bukan saja fiber, di luar lapisan beras itu ada banyak vitamin dan mineral. Beras itu sebenarnya sejenis buah, atau lebih tepat sejenis biji lah. Buah dan biji ini tanpa diproses memang sangat sehat. Oleh karena itu, kalau beras kampung yang kita beli sekarang, kalau dia tidak digiling oleh gilingan padi, kita bilang kalau dia ditumbuk, tapi ialah mana ada orang rajin menumbuk sekarang. Beras itu akan berwarna keperang-perangan, kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan. Walaupun dia bukan beras perang. Walaupun dia sepatutnya beras putih, tapi kalau dia ditumbuk sahaja, dia punya warna beras adalah warna keperang-perangan, kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan, karena yang hitam, yang coklat, yang berwarna-warni itu disitulah seratnya, disitulah vitaminnya, disitulah mineralnya. Terutama sekali vitamin B12, B kompleks. Sebab itu orang dulu-dulu boleh kena penyakit biri-biri karena tidak ada cukup vitamin B12 atau B kompleks. Karena diorang mula makan itu nasi yang sudah diputihkan ataupun polish rice, kita bilang nasi yang diputihkan, yang diproses, dikilang lah. Nah, sekarang sudah ada vitamin B kompleks, jadi jaranglah orang boleh kena penyakit biri-biri. Walaupun penyakit urat saraf itu masih terlampau ramai orang yang saya nampak kena di klinik ini. Oke, so itu perbedaan yang pertama. Beras atau nasi yang dimakan nenek moyang kita adalah kaya dengan vitamin, mineral, dan bermacam-macam serat dalam beras tersebut karena dia tidak diproses menggunakan gilingan, tidak diputihkan, tidak dikikis. Kalau sudah digiling, kalau sudah diproses, sudah tekisar lah, sudah tekikis itu lapisan sebelah luar, tinggal beras putih saja yang kita nampak. Apalagi kalau beras yang kita beli dari luar negara, yang sudah dikomersialkan, yang sudah diputih, dihalus-muluskan, yang ditambah bahan kimia supaya dia tambah putih dan halus, yang itu lagi lah tiada vitamin, sudah tinggal gula saja dengan kanjinya sahaja. Artinya kita makan beras atau nasi itu cuma kita makan gula sahaja, tiada sudah vitamin, tiada sudah serat dia.
serat ini sepatutnya menghalang penyerapan gula tersebut dengan kadar yang laju di dalam badan. Tapi masalahnya beras atau nasi itu sudah tiada serat, maka gula yang di dalam nasi itu semua masuk dalam badan. Itulah yang menjadikan kita gemuk. Gula menjadikan kita gemuk, bukan lemak yang menjadikan kita gemuk. Dan menyebabkan kencing manis juga selepas beberapa puluh tahun kita makan nasi dengan terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beras dan nasi yang kita makan sekarang ini sebenarnya banyak pencemaran dia. Karena siapa yang tanam padi, tanam beras lah di sawah atau padi bukit sekarang semua paham. Sebab diorang ini sendiri pun mengaku diorang akan paham dengan racun serangga. Diorang akan paham dengan bajak semua nasi diorang. Bukan nasi, itu beras. Itu padi yang sedang ditanam, yang belum berbuah lagi sudah dipaham dengan bermacam-macam bahan kimia. Cuma sekali racun serangga dan bajak kimia lah. Bila kita tanya kenapa, dia bilang kalau tidak buat begitu mana ada nasi, mana ada tumbuh. Iyalah, betul juga. Tapi bila sudah dibuat begitu, macam manapun akan ada pencemaran, macam manapun tidak akan sama dengan beras dan nasi yang dimakan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita dulu berpindah rendah. Bila sudah habis kesuburan satu tanah itu, bukan dia pergi kasih taruh bajak. Dia akan buka tanah baru yang masih segar, masih subur tanahnya, tanam padi di sana, padi pun menjadi tumbuh dan berkhasiat, bervitamin, bermineral. Jadi diorang makan, diorang sehat lah sebab berpindah rendah tanam padi. Oke? Dan apalagi kalau beras yang dibeli di kedai, di supermarket, dari Thailand lah, dari mana lah, karena tanam itu beras sudah disimpan lama, lagi banyak pencemaran dia karena dia ditanam secara komersial. Lagilah confirm kena spray dengan bermacam-macam bahan kimia, bajak kimia, racun serangga. Selepas itu diproses, ditambah lagi dengan bahan kimia untuk kasih putih, maka beras itu dengan sendirinya menjadi tidak sehat. Kadang-kadang kita suka tengok beras itu panjang, halus, putih, mulus. Sebenarnya lagi panjang dia, lagi putih, lagi mulus, lagi lama dia sudah dikisar sampai dia jadi panjang. Beras ini sebetulnya bulat, bujur macam bola rabi. Bila sudah dikisar oleh mesin dia jadi panjang karena yang lapisan luaran dia sudah dibuka, lepas itu dikasih putih lagi menggunakan bahan kimia. Tambahlah dia putih, tapi ada sudah sisa-sisa bahan kimia di sana. Jadi pokoknya beras dan nasi yang kita makan sekarang ini sudah tercemar, tidak sesehat beras dan nasi yang kita makan dahulu kala. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara nenek moyang kita makan nasi dahulu jauh bezanya dengan cara kita makan sekarang. Cara kita makan sekarang ini kita suka betul makan nasi yang masih panas-panas, dengan asap, dengan steamnya, dengan aromanya. Yalah, lagi panas, lagi steam, lagi baru kaut dia dari rice cooker, lagi sedap dia dimakan dengan kuah-kuah, kari, minyak dan sebagainya. Nenek kita dulu menada rice cooker. Dia masak dilanjang dengan api saja. Lepas itu sudah masak, bukan semuanya dimakan panas-panas. Mungkin sedikit saja dimakan panas, yang lain semua disimpan sepanjang hari. Karena diorang perlu pergi ladang, pergi tabasan dan sebagainya. Diorang akan simpan itu nasi dalam bentuk bungkusan daun, linopot, dia bilang kalau dalam bahasa orang dusun. Dia bungkus tuh nasi, kasih sejuk. Dan bukan saja sejuk, tapi dia bertahan lama. Sampai 2-3 hari pun tidak basi. Karena cara diorang membungkus, menyimpan menggunakan daun itu special. Jadi dia tidak basi. Dan nasi yang sudah disejukkan ini sebenarnya berkhasiat. Nasi yang panas itu gula saja. Nasi yang sudah disejukkan itu, dia punya gula akan berubah. Dia menjadi yang dipanggil dalam bahasa Inggris sebagai resistant starch. Ataupun dalam bahasa Malaysianya kanji liat. Kanji liat. Kanji liat ini ataupun resistant starch ini, dia susah dihadam di dalam perut. Karena dia sudah berubah struktur. Selepas dia jadi sejuk, dia berubah struktur sehingga sukar untuk dihadam di dalam perut. Dan akhirnya gula itu sendiri sukar untuk
diserap oleh perut, tetapi dia sangat baik untuk kuman-kuman yang sehat di dalam perut. Kita punya gut flora, kita punya kuman-kuman sehat dalam perut itu dia sangat suka ini kanji liat, resistant starch. Jadi itu yang menyebabkan kuman sehat ini akan tumbuh subur di dalam usus kita, menyebabkan usus kita sehat. Dan seperti yang saya katakan dalam video saya sebelum ini, kalau usus kita sehat, seluruh badan kita pun akan sehat. Nah, itulah kebaikannya makan nasi linopot yang sudah sejuk, makan besok. Nah, sebab dia sudah bertukar menjadi resistant starch ataupun kanji liat yang tidak lagi dapat kita gunakan dia punya gula. Ada lagi lah gula yang kita guna, tapi tidak banyak sudah. Kebanyakannya bertukar menjadi gula yang tidak dapat digunakan oleh badan kita, tetapi dapat digunakan oleh kuman-kuman yang sehat di dalam usus. Dulu menada orang nenek moyang kita kasih panas nasi, kasih goreng nasi lah dan sebagainya. Dia bungkus saja, kasih sejuk dalam linopot supaya dia boleh makan besok, lusa dan sebagainya. Dan nasi yang besok dan lusa itu sangat sehat untuk kuman-kuman di dalam perut dia. Demikian juga masyarakat di sebelah timur, masyarakat Bugis, mereka ada juga buras ataupun sama juga lah nasi yang dibungkus. Dan begitu juga masyarakat-masyarakat lain di Sabah, semuanya ada versi-versi nasi dibungkus yang menggunakan dadaunan. Jadi itu sebabnya pemakanan nasi dan beras dulu-dulu adalah jauh lebih sehat daripada cara kita makan sekarang. Dan selepas saya katakan demikian, perlu saya ingatkan bahwa yang menjadi masalahnya itu adalah jumlah nasi yang kita makan, bukan nasi itu sendiri. Kalau nasi yang kita makan itu sedikit saja banding dengan sayur yang kita makan, tiada masalah. Tapi kalau nasi yang kita makan itu banyak, sedangkan sayurnya sedikit saja, itu yang menjadi masalah. Kita patut contohi negara-negara seperti Vietnam, Jepun, dan Korea yang makan nasi sedikit saja, tapi banyak sayur, banyak lauk, dan sebagainya. Itu cara pemakanan yang sehat. Itu sebabnya orang-orang Vietnam, Jepun, dan Korea kecil-kecil saja walaupun dia bilang dia kuat makan nasi. Nah, sebenarnya diorang punya nasi sedikit saja banding dengan yang lain. Kita ini yang makan nasi macam Gunung Kinabalu, tapi sayur-sayur lauk-lauknya sedikit saja. Nasi sampai ambil 3 kali, lauknya belum habis lagi. Dan oleh sebab jumlah yang terlalu banyak kita makan, ditambah dengan memang nasi dan beras yang tidak sehat sudah sekarang ini, itu yang menyebabkan pelbagai penyakit dalam masyarakat kita yang berkaitan dengan kegemukan, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, dan akhirnya kanker. Oke, itu ceramah saya kali ini. Sekian dan terima kasih.